Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia, kembali berjumpa dengan Ubas dalam Spiritual Parenting. Dan kemarin kita sudah membahas tentang 6 prinsip Spiritual Parenting, dan kita baru sampai kepada prinsip yang pertama, yaitu keyakinan. Saya ulangi lagi, Ibu sudah yakin ya tentang putranya? Bahwa Ibu yakin putra Ibu akan menjadi orang besar, Ibu yakin putra Ibu menjadi orang hebat, Ibu yakin, Bunda yakin, ayah yakin bahwa putra Bunda, putra ayah akan menjadi anak yang sukses di masa depannya, apapun kondisinya hari ini. Tapi masa depannya insya Allah sukses, karena Allah tidak akan memberikan titipan kepada kita kecuali titipan itu baik untuk kita. Oke? Nah, prinsip yang kedua sekarang, Ayah Bunda yang berbahagia, mohon diingat-ingat karena ini prinsip yang sangat penting. Ya, prinsip ini sangat penting sekali. Jadi mohon Ayah Bunda ingat-ingat, boleh dicatat, boleh diingat-ingat saja. Ya. Apa prinsip yang kedua ini? Saya akan memulai dari sebuah ayat ya dalam Al-Qur'an. Izin saya sampaikan dulu ayatnya. Boleh Ibu, Ayah atau Ayah Bunda silahkan ikuti kata-kata saya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Okay. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Oke, ikuti saya bersama-sama, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Garis bawahi antuwaddul amanati ila ahliha. Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Berarti kalau suruhan Allah itu hukumnya sunnah, mubah atau wajib? Betul, hukumnya wajib. Menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya itu adalah wajib. Oke. Baik, sekarang ayat kedua. Izin, mohon diulangi lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Wa antum ta'lamun. Di garis bawahi Bapak Ibu, wa antum ta'lamun. Ya, baik. Sekarang saya sampaikan lagi sekarang dari hadis ya. Coba kita sama-sama dengarkan saja kalau ini hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Fal imamu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi wa rajulun ra'in ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Maka seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Ini hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, tentang amanah, tentang kepemimpinan. Nah, ini hadis terakhir. Mohon diingat-ingat Ibu, saya dengarkan, saya bacakan hadisnya, mohon Bapak Ibu dengarkan ya, Ayah Bunda dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin yustara'illahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin bi ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihil jannah. Barang siapa diberi amanah oleh Allah untuk memimpin lalu ia mati, sedangkan pada hari kematiannya dalam keadaan mengkhianati amanahnya itu, niscaya Allah mengharamkan surga untuknya. Orang yang mengkhianati amanah, niscaya Allah akan mengharamkan surga untuknya. Luar biasa. Ayah Bunda yang berbahagia, lalu pertanyaannya, amanah apa yang seandainya kita tidak bisa menunaikan, Allah akan haramkan surga untuk kita? Amanah apa kira-kira yang ketika kita itu tidak menunaikannya,
berarti kita melanggar perintah Allah. Kalau melanggar berarti hukumnya dosa. Di antara sekian amanah yang Allah garis bawahi, wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahuinya. Kira-kira amanah apa, Bapak Ibu, yang kita tahu bahwa itu amanah dari Allah? Kira-kira amanah apa? Ya, amanah itu adalah anak. Ya, anak adalah amanah yang Allah berikan kepada ayah bunda. Ketika ayah bunda menjalankan amanah dengan baik, maka insya Allah ayah bunda akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika ayah bunda lalai dengan putranya, maka surga diharamkan untuk kita, ayah bunda. Baik. Prinsip kedua dari spiritual parenting, kita memahami bahwa anak kita adalah amanah dari pemilik hidup. Amanah dari Allah yang harus kita tunaikan. Apa yang harus ditunaikan tentang anak kita? Ya, kita tunaikan hak-haknya. Suatu saat ada seorang anak yang mengadu, seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang anaknya yang durhaka. Wahai Umar bin Khattab, bagaimana hukumnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya? Tapi Umar bin Khattab sebelum itu tanya kepada anaknya, betulkah kamu durhaka kepada orang tuamu? Lalu anaknya mengatakan, wahai Umar bin Khattab, saya mau bertanya, apakah orang tua yang tidak pernah mengajarkan agama kepadaku? Apakah orang tua yang tidak pernah memberikan teladan kepadaku? Apakah orang tua yang tidak pernah memberikan haknya kepada anak, membahagiakannya, mengajarkannya, memberikan waktu kepada anaknya? Apakah itu termasuk orang tua yang baik, wahai Umar? Dan itu ada dalam ayah hamba, wahai Umar bin Khattab. Justru saat itu Umar malah bilang kepada orang tua yang mengadukan kepada Umar itu, wahai ayah, celakalah engkau. Engkau belum menjalankan amanah dengan baik. Engkau sudah punya anak tapi engkau belum memberikan amanah Allah untuk anak kau. Engkau belum memberikan kebaikan kepada anak ini. Engkau belum ajarkan anak tentang agama. Engkau belum ajarkan anak tentang keteladanan. Tobatlah kepada Allah, mintalah maaf kepada anak. Dan akhirnya orang tua ini sadar dan minta maaf kepada anak. Nah, ayah bunda yang berbahagia, kalau kita melihat dari beberapa keterangan tadi, maka Masya Allah, kita harus paham bahwa anak kita ini adalah amanah dari Allah. Dan kita wajib menunaikannya. Saya mau tanya, apakah kita mampu membuat anak? Tentunya tidak bisa. Menggambar anak aja nggak bisa. Membuat sehelai rambut dari anak aja nggak bisa. Apakah anak itu buatan kita atau pemberian dari Allah? Ya, kita tidak mampu membuatnya, berarti ini pemberian dari Allah. Anak pemberian dari Allah. Karena anak ini pemberian dari Allah, berarti anak ini mendapatkan atau memiliki, Allah memberikan anak kepada kita ini memiliki tujuan. Dan tujuan ini harus kita temukan. Di antara ciri ayah yang amanah, bunda yang amanah adalah mengembalikan fitrah anak. Apa fitrah anak itu? Mengenal Tuhannya. Apa fitrah anak itu? Mengenal Allah, mengenal Rabbnya, mengenal kalamnya. Dan salah satu ciri kita amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari sejak awal kita mengajak anak-anak kita untuk mengenalkan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim, mengenalkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan anak-anak kita tentang akhlak-akhlak baik yang diperintahkan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, kalau kita menjalankan amanah itu dengan baik, ayah bunda gak usah khawatir, masa depan anak kita ditanggung, dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan urusan kita tentang masa depan anak. Urusan kita sekarang, kita menjalankan amanah dengan baik, dengan mengantarkan anak-anak kita untuk mengenal Allah, mengenal Rabbnya, mengenal kalamnya. Saya belum paham tentang Al-Quran, saya belum paham tentang ilmu agama, bagaimana? Ayah bunda antar saja anaknya ke sekolah-sekolah, yang sekolah-sekolah itu mengajarkan tentang Quran dan Sunnah, ke majlis-majlis ta'lim, ke madrasah ibtidaiyah, ke TPQ yang dekat di rumah, yang antarkan dengan motornya, dengan mobilnya.
ayah ajak mereka, ayah berikan kepada mereka sebuah reward ketika mereka sudah naik jirit. Itu juga bagian dari kita amanah. Tentang apa? Tentang anak. Nah, ayah bunda yang berbahagia, saya ingin sampaikan kepada ayah bunda. Kalau pertanyaan begini, apakah ayah bunda yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang? Acungkan yang yakin bahwa Allah Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Penyayang ya. Yakin Allah Maha Penyayang? Pasti semua ayah bunda yakin bahwa Allah Maha Penyayang. Selanjutnya saya tanya, kalau seorang yang penyayang itu ngasih kepada kita, kira-kira ngasihnya kepada kita ini yang biasa apa yang terbaik? Yang terbaik. Yang terbaik apa yang maha baik? Yang maha baik. Andai bunda sayang kepada anaknya, kira-kira bunda memberikan kepada anak bunda ini yang biasa apa yang terbaik? Yes, selalu memberi yang terbaik. Nah sekarang Allah nih, Allah Maha Penyayang kepada kita. Berarti Allah ngasih kepada kita yang terbaik dong. Iya. Nah, apa pemberian Allah kepada kita? Di antaranya pemberian Allah kepada kita itu adalah anak. Betul? Berarti putra putri ayah bunda sekarang itu yang biasa apa yang terbaik dari Allah? Yang terbaik. Berarti sekarang ayah bunda yakini bahwa yang kita hadirkan, yang hadir di antara kita, yang membuat keluarga kita menjadi hangat, yang membuat rumah kita menjadi ramai, yaitu anak-anak kita. Itulah pemberian terbaik dari Allah, dan yakinilah dia yang insya Allah yang terbaik itu yang Allah berikan. Nah, karena itu mari kita jalankan amanah dari Allah. Apa? Berikan pendidikan yang baik kepada anak kita. Ini prinsip kedua dari spiritual parenting. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Terima kasih. Selamat menjalankan amanah. Selamat menjalankan amanah dengan baik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.